Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12 IPS maupun IPA. Pada hari ini saya akan memberikan materi yang masih berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan. KD kita adalah kebahasaan surat lamaran kerja. Yang pertama adalah kalimat efektif. Saya akan memberikan pengertian apa sih kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya, sehingga kalimat tersebut mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Selain itu, kalimat efektif juga dapat menyampaikan gagasan atau ide yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara pada pembaca maupun pendengar. Syarat-syarat kalimat efektif. 1. Sesuai dengan kaidah bahasa dan ejaan. 2. Logis. 3. Tidak ambigu. 4. Hemat kata. 5. Ketegasan topik. Apa itu sesuai dengan kaidah bahasa? Maksud di sini adalah kalimat efektif harus menggunakan ejaan atau tanda baca yang tepat dengan kaidah bahasa. Kemudian logis. Logis artinya kalimat tersebut dapat diterima dengan akal sehat dan bisa dipahami dengan baik. Yang ketiga adalah tidak ambigu. Kalimat ini mempunyai makna lebih dari satu. Disebut dengan kalimat yang tidak efektif. Hal ini dikarenakan kalimat tersebut tidak bisa menyampaikan maksud atau ide yang sebenarnya kepada para pembaca dan pendapat. Hemat kata. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif apabila tidak ada pemborosan atau penambahan kata yang tidak perlu ditambah. Dan yang terakhir adalah ketegasan topik. Kalimat akan menjadi efektif apabila kalimat tersebut memiliki kejelasan pada kalimat utamanya. Selanjutnya adalah ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah kesepadanan. Kesepadanan merupakan keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Ciri-ciri kesepadanan struktur suatu kalimat yaitu: A. Kalimat tersebut harus mempunyai subjek dan predikat yang jelas. B. Tidak terdapat subjek yang ganda. C. Kalimat penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Yang kedua adalah kesejajaran. Kesejajaran yaitu kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nominal, bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan nominal. Kalau bentuk pertama menggunakan verbal, bentuk kedua juga menggunakan verbal. Contoh, harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Kalimat ini adalah salah. Harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. Kalimat ini benar. Ciri yang ketiga adalah ketegasan. Ketegasan merupakan suatu perlakuan, penekanan, atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. Untuk membuat penekanan dalam suatu kalimat,
Ada beberapa cara yang harus dilakukan. Cara yang pertama adalah meletakkan ide pokok itu di depan kalimat. B. Membuat rangkaian kata yang bertahap. C. Melakukan pengulangan kata atau repetisi. D. Melakukan pertentangan terhadap ide pokok. E. Menggunakan partikel penegasan seperti partikel lah, pun, dan kah. Ciri yang keempat yaitu kecermatan. Cermat adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat ini adalah salah. Maka yang benar adalah mahasiswa yang terkenal di perguruan tinggi itu menerima hadiah. Ciri yang kelima adalah kehematan. Kehematan yaitu menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain dengan yang wajar dan perlu saja. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penghematan kata yaitu A. Menghilangkan pengulangan subjek. Contoh, karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Kalimat ini tidak tepat. Karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Kalimat ini tepat. B. Menghindari pemakaian superordinat pada hiponim. Contoh, dia memakai topi warna putih. Kalimat ini adalah salah. Dia memakai topi putih. Kalimat ini benar. C. Menghindari sinonim dalam suatu kalimat. Sejak dari pagi dia bermenung. Kalimat ini tidak tepat. Sejak pagi dia bermenung. Kalimat ini tepat. D. Tidak menjamakkan kata yang berbentuk jamak atau banyak. Contoh, para tamu-tamu diharapkan duduk di tempat yang telah disediakan. Kalimat ini tidak tepat. Para tamu diharapkan duduk di tempat yang telah disediakan. Kalimat ini tepat. Yang keenam, kepaduan. Kepaduan adalah menggunakan gabungan kata supaya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan bisa dipahami. A. Kalimat menggunakan bentuk aspek, agen, verbal secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat pasif persona. B. Kalimat tidak harus memasukkan kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objek penderita. Contoh, makalah ini membahas tentang desain interior pada rumah adat. Salah kalimat tersebut. Yang benar adalah makalah ini membahas desain interior pada rumah adat. Yang terakhir, cirinya adalah kelogisan. Kelogisan yaitu bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, kepada Bapak Presiden waktu dan tempat kami persilakan. Kalimat ini tidak tepat. Bapak Presiden kami persilakan. Kalimat tersebut sudah tepat. Cukup sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.